apa, karena kita akan melihat juga random map draw-nya akan berpihak ke arah mana. Dan ini dia, untuk map yang terpilih adalah Broken Wall. Broken Wall. Oh, ini beda. Karena Atlas oke banget, bisa pegang ke Freddy-nya juga. Itu ganggu banget untuk hero-hero melee, terutama untuk jungler tank. Oke, tinggal last band ya, menghindari Arlot tadi. Dan sekarang masih prioritas ke arah XP kah yang harus ditutup Coach Six? Apakah Khalid bakal masuk consider ban untuk di Gatron, kita nggak tahu sih. Tapi ngelihat Khalidnya di game 2 juga lumayan impact juga kan. Kayak bisa mainin temponya dari early banget. Hah? Harusnya mungkin bisa dikonsider. Kalau buat XP mungkin Sora. Kalau mau di ban lagi. Sora ya. Karena Eevee. Oke, dia ditutup. Nah, tapi ternyata nih di layar. Top 5 cross region total kill untuk mid laner sejauh ini Moreno masih di nomor 1 tapi gapnya jauh banget loh. Ya, itu nggak tertandingi berkat 22 point Iya. kill yang kemarin. Dalam satu game dan masih bisa bertambah kalau ke grand final nambah lagi. Ya, so far tertajam ya berarti ya. Berarti kalau kita bicara soal top 5 cross region kita mid-nya lagi garang-garang. Iya ya. Iya juga. Dan karena region lain kan udah stop kan. Jadi MPL-nya udah selesai playoff-nya. Ini terbantu sama Sky Pierce juga gak sih itu item satu itu? Iya. Makanya Jahat teammate kita ya. jadi garang banget juga kan. Ya, 80 stack. Tapi kayaknya Skype's gold lane pun gak ada yang sebanyak 22 gak sih? Iya. Ke power-powernya Arvi waktu itu, Opsidia, Freya. Udah nyampe 22 ya? Belasan lah. Belasan ya. Your team is picking. Baru ya diambil di bawah ya. Paki. Pakai itu. Lalu plan terakhir dari Geek. Ngejawab Pak Wito ini yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang Coach Six. Gimana caranya? Sora Kalea sih. Sora Kalea atau CC1 gitu yang pasti buat Pakitonya. Kalau emang bener-bener mau nge-stop. Di sini juga kalau emang Soranya mau bikin build yang jahat lagi kayak Warek Sayap itu juga Queen Swing. Kayak lumayan oke juga. Bisa ada targetnya lumayan banyak. Ada Eevee, Baxia kalau misalnya rodanya udah selesai. Moskov juga nanti bisa ditarget. Kayak targetnya udah kebuka juga lumayan. Oh, Itu kalau mau kayak robber yang seperti Bobby aneh sih sebenarnya. Bellerik juga masih oke loh buat tahan si Pakito ya. tapi ini yang aku khawatir ya Om. Udah ada Pak Wito, ada Moskov lane jauh. Iya. Udah pasti. Dua bisa jalanin lane jauh dorong. Lane jauh kanan kiri nih om. Dan mobilitas kan yang paling penting juga adalah kayak biasanya dengan draft yang sudah dipegang dengan Bigetron ini mereka bakal menang kuantitas waktu lagi tim fight di awal. Nah plus nanti pun kalau emang mereka ada pertarungan di area dari Lord ya, landing jauhnya tuh kira-kira mau siapa kalau ada Moskov sama Pakito kayak gini? Mau tetap Moskov kah? Mau tetap Pakito? Kayaknya tergantung siapa yang lebih butuh duit dulu sih. Kalau misalnya nanti Moskovnya udah full item, kayaknya Moskovnya bisa yang kayak narik Lord mungkin. Iya narik dulu. Ya Pakitonya nanti yang mainin temponya sendiri di lane jauh. Kalau buat awal-awal mungkin masih tetap Pakito ya. Buat awal ya kayaknya. Buat Kayaknya awal. lebih enak Pakitonya main dari flanking angle gitu kan dibanding kayak dia datang dari depan tiba-tiba nanti ditarget itu kan lumayan gak enak. Sun rises when I give Oke the word. gantian sekarang. Khalid ya. Oke, draft yang sudah lengkap berarti dari kedua belah sisi untuk masuk dalam game yang ketiga. Masih cukup panjang sih perjalanan karena mereka harus cari 3 poin lagi, tapi prediction dari Pak Pulung Kick. untuk game ketiga Geek. Oke, Omawa? Bigetron. Di Getron udah berbeda nih, tinggal Coach Six. Aku gig. Geek, oke. Itu yang akan kita saksikan predictions. Dari para panelis sudah selesai waktunya, kita akan serahkan game ini kepada para casters kita yang bertugas, Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk para panelis kita tentunya. Dengan power dari Robby tadi ya. Yap. Yang menjadi Hulk ya kalau nggak salah. Iya Ali. Hah? Itu kayak tumbuhan juga. Gue tahu banget. Itu Hulk apa pohon kita masih menerka ya. Ya Tapi bener-bener impact banget langsung Bigetron dapetin 1 sama 5. benar. Gue tapi tetap gak percaya ya. Masalah gitu gak percaya gue. Oke, lo masih gak percaya. Oke, kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Untuk meramaikan malam minggu kita hari ini. Velodrome, mana tepuk tangannya? Itu dia, bergetar Ramai. sudah ramai. Dan melihat adanya draft kali ini, bagaimana menurut Lim untuk di game yang ketiga? Agak kaget sih Ji. Aduh kaget banget, aduh kaget gua. Gak sama itu. Oke, gimana? Pakito pick 4. Biasanya kan kalau dari kemarin sampai di band kan, di atas kan. Dan
gue ngerasanya ini memang udah strategi hero nyaman juga. Ya. Wah, Divo habis. Dan bahkan ini lebih kuat untuk dari segi high ground-nya ya. Tapi pertukaran kembali dengan adanya Eve dan juga Zuxin. Ini benar-benar tinggal mainin mid lane-nya, mainin sungainya. Tapi Balloyski jangan lupakan, early game sosok dari Moskov itu bisa buat dari seorang Glue tersangkut juga loh Lim. Langsung Dan loh. bahkan ada first blood kah di sana? Nyaris. Satu tetes darah terakhir. First blood. Solo kill! Marcel out of nowhere in the bottom lane. Paku itu tidak bisa berbuat banyak dari sosok seorang Shogun. Solo kill di arah bottom lane, harga yang sangat mahal untuk EXP laner. Wow, yang tadi kita expect akan ada di gold lane ya. First blood-nya ternyata XP lane dan solo kill. Mahal sih memang Marcel. Dan bener ya tadi lu bilang juga Jing, Glue itu bisa gampang kena stun ya. Kalau kena Spirit of Misery pas lagi spread-spread juga. Ya. Dari segi emblem seperti biasa ya, fighter emblem. Tapi Moskov ke Eman pakai Bargain Hunter. Oke. Nah di sini mungkin bisa kita bilang Eman mau cepet kaya. Wah, kerja, Ji, kerja. Iya, dia gawe. Tapi untuk ngelihat ke arah rotasi, ini harusnya Eman bisa dengan lebih sigap untuk datang menuju ke arah Turtle. Nah lihat di depan sana Balloyski benar-benar dibonyokin habis-habisan. Karena masih berada di level 3, belum berada di level 4. Para pasukan dari tim Big Cat by Vitality bakal coba untuk melakukan sedikit dive in. Marcel bahkan mencoba melakukan zoning antara Moreno. Dipaksa melakukan satu point kill tapi outplay terjadi. Terlalu terburu-buru untuk mendapatkan sosok dari seorang Moreno yang seharusnya tidak ada pertukaran sama sekali di sini. Itu dia. Zoning yang memang terlalu overextend ya. Sampai masuk ke dalam turret. Flicker pun digunakan tadi. Dua-duanya. Moreno untuk defensif dan agresif untuk Marcel. Tapi Turtle untuk Geek Fam. Sampai saat ini gold masih sama, so-so. Iya. Perbedaan masih dikit banget. Dan menurut gue tadi nggak harus sih Marcel pertukaran satu untuk satu dengan Moreno sekalipun. Kayak masih nggak worth it banget. Karena cukup mahal untuk seorang Marcel yang dari early ini udah pasti ngegendong damage dan segala macamnya. Ya, harusnya cukup ya pas Cukup lihat udah Moreno flicker, flicker. udah rugi banget Morenonya, udah that's it. Itu selesai di sana. Tapi jiwa muda, jiwa muda, adrenalin, Yes, memang, banyak faktornya. memang orang-orang kayak kita nih, jiwa muda kayak kita tuh emang nggak bisa dibendung kadang Lin. Iya, iya, iya. Wih, gak kena ya. Dia spread ke depan dan bawa lari ke arah belakang tadi. Jadi bocilnya di belakang. Iya, nggak ada yang mantul, nggak ada kena nektok. Tapi ya untuk segi item, Fury Hammer untuk Shogun akankah seperti biasa template Pakito. Hunter Strike, si Halberd, Switch Wing. Biasanya itu. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok dari Bigetron by Vitality, mereka bawa game ini ke mid aja udah enak. As long dari turtle nggak boleh kecuri lagi 2 turtle terakhir. Tapi kalau 2 turtle terakhir kecuri, Nile bisa dibilang ya tidak terlalu maksimal dengan baksianya untuk game kali ini. Benar-benar pure untuk anti regen gratis saja nantinya. Ya, untuk agresif awal pun nggak kerasa banget ya. Karena killnya sekarang masih satu sama. Dan mungkin kalau ngomongin soal late game, sebenarnya bisa defense loh dari Bigetron. Yes. Dia ada Moskov, ada Yves, high ground defense-nya kuat banget. Yang kita sudah bilang tadi, main di mid game. Bigetron ini pasti langsung nyala, langsung online. Sinyal dive kah? Top lane. Tapi kalau di dive ini akan menjadi keuntungan banget sih. Mereka akan kehilangan Eman dan juga sosok dari Finn di arah top lane. Tapi mereka sadar dengan dive in di arah top lane ini nandanya mereka akan kehilangan momentum untuk turtle yang kedua. Sedangkan Nile nggak boleh dapetin itu. Ya, dan ada resiko ya. Ingat kalau tadi dia dive di atas tapi di turtle. Marcel sudah berdiri bersama dengan Nazara setup dari Geek Fam. Oke, setup dari Geek Fam. Sudah terlihat posisinya. Mereka langsung menuju ke arah turtle. Sedangkan di balik sana, Finn bakal coba ditahan oleh seorang Aboy. Tapi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality perhatikan pergerakannya Nile. Dan ada sosok dari seorang Marcel. Dia melakukan satu buah flanking out of nowhere dari Shogun. Menargetkan dirinya menuju ke arah Aboy. Dan dia tahu nggak ada thunder moment dari sosok seorang Marcel. Dan adu retribution akan menjadi pembantu. Pengamanangan kali ini tidak Nile. Penentu kemenangan di arah retribution memutar pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka punya fight. Mereka punya power untuk tim fight kali ini. Karena lihat di belakang sana, Paulus Gal penting bersama dengan Marcel. 2 poin kill, dan kalau Turtle tadi di tangan dari Nazara, case-nya berbeda. Iya, tapi ini keuntungan berganda berarti untuk Bigetron. Karena dapetin 2 poin kill, Balloy, Marcel tumbang. Memang ada bayaran, Moreno juga tumbang. Tapi karena turtle-nya untuk Bigetron, tetap Bigetron yang pegang sekarang keuntungannya. Oh, melimpah malah menurut gua. Ya, Melimpah benar. Karena dari 2 poin kill tadi aja sebenarnya dengan Turtle yang dipegang sama Geek Fam udah dipegang keuntungan Bigetron. Tapi ini udah Bigetron yang dapat 2 poin kill lagi. Snowball udah mulai terjadi di sini.
Buset, Thunder langsung. Langsung menuju ke arah belakang, lihat di depan sana ditutup dengan jalan yang sangat Nile. Itu dia kunci kemenangan dari para pasukan Biggest One by Vitality. Nile dengan anti regen yang benar-benar berpengaruh untuk seluruh hero dari tim Geek Farm. Semuanya Lim. Iya, dan Semuanya limanya. kayaknya kaget sih Marcel tadi. Dia udah buka Thundernya, baru ada Roda. Dan akhirnya gak bergerak. Belum penuh stacknya tadi untuk ngerilis ultimate-nya. Stack nggak penuh, flicker pun nggak ada. Tapi dengan Nile satu ini dia nutup 5-5-nya loh Lim. Itu dia Kalau lumayan Lim ya. sadar 5-5-nya ditutup. Mau Sora, Harit apa lagi, Glue apa Blue lagi. juga. Benar-benar semuanya berarti ya. Karena ada anti-regen, ada shield-nya, ada spell farm-nya. Dan War Axe first item untuk Marcel. Oke sih untuk nyari cooldown reduction, untuk sustain juga. Dan Baloy sih. Kayaknya bukan target yang tepat deh untuk makan Baloy. Oke, sekalipun target yang tepat, Baloynya yang bisa dimakan balik. Curse Helmet first item untuk Baloy. Oke. Ya, darahnya lumayan banyak. Tapi yang satu lagi Thunderbelt nih, nomornya Finn. Berarti scalingnya akan lebih enak. Stack Thunderbelt semakin lama, semakin keras. Oke. Ngomongin ke Thunderbelt kali ini mungkin Finn akan cukup kuat, tapi Reload Manipulation ini tidak bisa menutup karena Nazara sih. Terlalu wasting skill kalau menurut gue untuk Sora Moreno tadi. Miscom kah? Nggak tahu, mungkin menarget karena Nazara. Atau baris balik Kevin bakal coba dimakan, dilahap, ditelan Energy Eruption. Dan bahkan flicker dikeluarkan sekalipun tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Finn. Kerugian dari tim Biggest One by Vitality. Lepas sih turtle-nya. Nile pun udah di zoning habis-habisan. Ya seperti yang gue bilang, miscom mungkin. Karena Moreno-nya udah buka real world. Gue pikir mau ditabrak kan sama Nile, ternyata enggak. Dan turtle terakhir jatuh ke tangan Geek Fam. Oke. Wih, dipegang nih. Benar-benar mengungguli sekali untuk dua turtle tersebut. Dari kekalahan yang sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Geek Farm setelah team fight berkali-kali. Dua turtle ini setidaknya ngasih nafas. Oke, tapi di sisi lain tadi Eman tetap farming ya. Dia langsung ambil landing jauh. Dia cari gold dulu karena memang prioritasnya kan Trinity. Dan Trinity-nya akan lebih cepat. Ingat, Bargain Hunter. Itu Ada dia. Discord. Discord, Eman benar-benar pengen cepat untuk menjadi rich guy. Tapi dipaksa ditangkap di depan sana, tapi kasusnya berbeda kali ini. Udah mulai tertancap, dan bahkan Moskov udah bisa terbang menuju ke arah belakang. Real Manipulation dihindari dengan flicker dari Balonsky. Karena dia sadar, apapun yang terjadi dengan Real Manipulation, Moreno bukan ngincar kill doang, tapi dia ikat siapapun. Ya, pegang ya. Pegang dulu. Untung SOD nggak kena tadi. Karena kalau SOD kena, mungkin ada Spirit of Mystery lanjutan yang bisa bikin dari balonya stop dulu. Si Halbert, wow, Shogun damage-nya. Ini harus digaris bawah ini. Hunter, si Halbert, damage-nya sakit banget. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak expect nih dengan double jab-nya. Dan Aboy. Oke, Aboy nggak boleh keluar banyak short skill. Bahkan di sana bakal ditutup jalannya oleh Paloski, di cover dengan sangat baik. Kenzie. Tapi target utama ternyata bukan Aboy, itu semuanya ilusi. Distraction yang sesungguhnya. Karena target mereka menuju ke arah seorang Katinski. Tertangkap lihat body block cover yang dilakukan para pasukan tim Geek Farm untuk menyelamatkan Katinski. Mereka melepaskan satu sosok roamer Paloski untuk menyelamatkan god laner mereka. Dua body block yang sangat baik dari Nazara dan juga Paloski. Ya ditutup ya. Nazaranya langsung pegang Shogun. Dia tahu Shogun adalah damage dealernya. Dipegang nggak boleh sampai nyentuh ke arah Kenzie. Tapi sekarang dengan tumbangnya, Baloy reset lagi. Berarti akan mencari vision. Bigetron akan pegang zonanya. Lord sebentar lagi akan muncul. Dan untuk Farlane ingat, Eman. Untuk sekarang dia harus cari gold dulu. Masalahnya tadi tinjunya Shogun, itu udah merah Lim. Itu bisa tinju dibalas bakwan. Bakwan ya? Iya bisa emang. Coba udah pasti tumbang sih memang kalau Shogunnya kena ke Kenzie. Tapi lihat, wah ini setup ke arah Lord juga nggak boleh buru-buru nih. Karena dari keduanya gold cuma beda 1.800. Nazara juga masih bisa kontes. Nazara kontes, Nazara bisa pegangin siapapun. Tapi Marcel terperangkap di sana dan Thunder. Harga yang sangat mahal untuk beberapa detik ke depan. Ya. Tapi ya nggak ada lagi yang bisa dilakukan tadi, Ji. Blue team turret Nah has kan been di sisi lain ada outer turret yang bisa dihancurkan. Mungkin yang tadi udah dibahas sama para panelis kita. Split pushnya ini bakal kuat banget dari Bigetron. Terserah mau Pakito, terserah emang mau Moskov, tapi bakal enak. Yes, mau siapapun yang akan menjadi sosok split pusher, tapi reward manipulation. Mereka ke Aboy, ditutup dengan adanya satu raging setrum dan bahkan flanking dilakukan Shogun. Menzoning out para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya free, Nazara pun sekalipun masuk pertukarannya hanya dirinya dengan Lord. Dan sudah pasti dibandingkan dia harus ter-take down. Dengan posisinya lawan musuh ada Moskov, ada baiknya mereka harus balik. Karena masih ada Holy Defense juga. Ya, masih under menit 12 ya. Tapi jujur high ground mereka nggak terlalu kuat, Ji. Yes, betul Mereka sekali. nggak punya spam skill yang bisa nge-clear wave minion. Mungkin kalau memang fight bisa. Mereka punya Marcel, mereka punya Baloy.
Tapi minionnya ini loh, kalau memang 3 lane-nya berjalan dengan baik, mungkin semua inner bisa pecah. Ya, kalau misalnya semua inner pecah, yang sangat berat adalah gold laner dari Geek Farm ini bukan tipikal Cloud yang bisa cari ruang farming. Ya, Dia benar-benar harus nunggu minion datang, point kill, dan clear juga nggak boleh jauh. Ya. Udah that's it. Jadi beda kasusnya ketika dia menggunakan Cloud. tapi kabar baik udah jadi Holy Crystal-nya, Ji. Lumayan lah ya, 3 itemnya udah selesai. Moskovnya juga, Eman udah menuju ke arah Rose Gold bahkan. Ah tuh, tapi Shogunnya menjadi penjahat di sini, Lim. Dia nggak pakai Queen's Wing. Dia langsung lihat tuh, Counter Strike, si Halbert dia langsung malefik. Ini bener-bener Paku itu penjahat. Dia ngincer Aboy ataupun ngincer Kenzie, keduanya ini bisa ditumbangin. Instant kill. Instan bisa double gap ya. Itu bener-bener sakitnya to the bone. Tapi masalahnya itu yang tadi gue bilang. Untuk defensif susah banget. 3 inner turret loh, hilang sekarang. Inner turret, holy defense juga nggak bakal lama. Sekalipun ditahan mereka udah sisa 30 detik aja. Ya. Dengan kondisi gold yang melimpah seperti ini, sekarang beda ruang farming antara Eman dan Kenzinski. Ini jauh banget. Ya. Ruang farming kita ngomongin ya. Dan kalau ngomongin defense kan lebih enak Eman ya untuk defense ya. Soalnya ya kita tahu nih dari clear minion itu cepat banget piercing damage. Dan ada Moreno juga kalau defense sebenarnya. Yes, Makanya Geek Fam ini posisi yang sebenarnya ketuker. Iya. Harusnya mereka yang lagi owning. seharusnya. Harusnya. Tapi balik lagi, dengan early tadi, ganking yang dilakukan Nile itu merubah semuanya. Balik lagi, Nile kunci banget untuk kemenangan kali ini. Time in yang dilakukan oleh Nile di arah depan, lihat. Dia bakal maksa mau menuju ke arah sosok seorang Dasara. Tapi nampaknya tidak bisa menggocengi Nile. Sekalipun damage diberikan malah Palo yang harus meledak. Karena damage yang diberikan kepada sosok seorang Paloski diterima sama Nile dengan sukarela. Reward manipulation yang terlalu sakit membuat para pasukan dari Big Hero by Vitality mau nargetnya menuju ke arah satu base turret. Sayangnya memang nggak mampu, nggak ada jarak sama sekali untuk bisa ngejangkau untuk base turret. Dan ini dia. Lasit 2 tuh. Woi. FPL X3 streamer, halo KB dan juga Halo. Raseboy. Halo, halo. Halo. Wah, ada gila, Limpo gila. sama Ranger emas. Ranger emas. Gimana Raseboy gamenya? Menurut Raseboy? Jujur, rada-rada wadidaw dikit ya. Tapi ya ini semoga sampai 7 game. Karena di final lower dan EWC, Oji. Oh iya benar banget, tapi kita lihat juga ya Raseboy ya. Bigetron jadi kuat ya, semenjak hari ini ya. Maksudnya gimana? Semenjak dia keluar Bigetron maksud lu. Enggak, Benar, bukan, ada oke. benernya. Oke, Ada have fun, benernya. enjoy ya semua. Aman ramein situ ya, ramein ya. Ramein, ramein. Pokoknya Geek Farm 4-0. Oke. Oke. Dah, Raseboy dan KB. Baloy dong. Tapi ternyata Baloy Den, ya kan? Out of nowhere ditabrak Shogun flanking. Lin, sakit mereka siapapun dari depan dan Nazara. Loh, Marcel? Jadi tangga utama sedangkan Marcel tertinggal seorang diri. Untungnya masih ada Thunder. Dash yang dilakukan Marcel menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa menyelamatkan Lord untuk di tangan dari tim Bigetron by Vitality. Tapi emang tapi- KB ini ya. KB ya. Kagak bisa 4-0, Be. Mohon maaf nih. Skornya udah 1 sama kan. Nah lihat Eman, dia nggak mau lord. Enggak, dia mau turret, bagi orang. dia damage terlalu sakit, bahkan Marcel harus mundur ke belakang. Sekalipun ada Saman Force, lihat piercing strike yang dilakukan oleh Eman ke belakang. Ini langsung menusuk jantungku. Iya. Mereka bagi orangnya, Ji. Yes. Shogunnya disuruh lord dulu. Mereka try di top lane, walaupun nggak dapat, tapi itu nice decision. Karena ya tumbangnya beberapa member Geek Fam di bagian top lane tadi, itu bikin keputusan dari teman-teman begitu jadi bagus. Full item dari Eman ya. Ini yang bakal menjadi dampak paling serius. Sebenarnya kalau ngomongin Kenzie 1 item lagi nih. Yang kita belum tahu bakal ke arah mana itemnya. Mungkinkah defensif atau dia mau damage lagi, bisa juga. Tapi yang pasti 8.000 gold ini ancaman yang nyata loh dari Bigetron. Oke, 8.000 gold. Terlalu jauh ya kalau ngomongin dari segi gold. Karena ngomongin segi gold ini yang membuat sangat makin lebih jauh adalah tim Geek Farm. Tidak ada yang bisa punya ruang farming, tidak ada carry late game, cuma Harit di sini bermain. Aboy, Skypicer bahkan tidak ada. Lim, Kayaknya dia sadar sih, Ji. ya nggak mampu. Ya, ini bukan game yang agresif di awal. Taknya juga bakal susah dan kita akan lihat push dari Bigetron. Oke. Push dari Bigetron, mereka nggak mau buru-buru, Super Wave masih ada. Eman akan mainin lane-nya terlebih dahulu. Kan Eman memang dari kemarin bisa kita bilang udah nggak terlalu menjadi main carry ya. Udah lumayan dewasa dia. Farming, clearing. Tahu tugas, Ji. Jadi memang kalau objektif di awalnya harus farming, harus Trinity, ya udah jangan buru-buru carry dulu. Tapi akan dipaksa lagi nih mid-nya. Oke, reward manipulation di depan sana. Tancap Aboy-nya terlalu sakit.
Eman memaksakan menuju ke arah turret supaya para pasukan dari Bigetron Vitality bisa masuk dari 3 lane yang berbeda. Bahkan Paloski di sana nggak bisa menangkap siapapun. Ingat Nazara, PC strike dari Eman itu terlalu sakit, bisa tembus ke belakang. Dan tim Geek Farm, mereka mencoba memaksa. Flicker balon. Nile berhasil tertancap tapi gak peduli Eman. Tetap akan menumbangkan Baloi ketika menunggangi salah satu seorang Nile dan damage yang diberikan terhadap seorang Marcel. Mendapatkan Finn. Masih ada Immortality. Wave masih bergerak. Gak ada mana. Gak ada Saman Force. Fokus ke arah base-nya. Eman kali ini bakal mencoba mendapatkan game dan menyelesaikan tugasnya. Bigetron by Vitality. Take the game.